Salve, salam kasih Kristus bersama saya Romo Yalo di channel Cahyati Kristiani. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Papa Mama, saudara-saudari, orang muda dan adik-adikku yang terkasih. Tentu semua agama memiliki makna atau tanda-tanda yang mengantar semua orang pada keselamatan untuk Allah yang sama. Begitu pula di dalam Katolik. Ada satu tanda yang sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil hingga kita dewasa nanti, yakni tanda salib. Tanda salib merupakan sebuah tanda fisik yang dimaksudkan untuk mengindikasikan relevansi dari salib, yakni pengorbanan Yesus Kristus sendiri dalam kehidupan umat Kristiani yang menggunakan tubuhnya untuk menegaskan apa yang diyakininya itu sendiri. Orang selalu mengatakan bahwa tanda salib itu selalu mengantar kita pada keselamatan dan membuat kita menjadi begitu kuat. Dalam bahasa Latin biasa disapa In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Atau dalam bahasa Indonesia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam pelayanan-pelayanan Romo sangat meyakini bahwa tanda itu sungguh memberikan kekuatan bagi Romo sendiri. Kalau Romo mau keluar untuk melayani orang sakit, pasti Romo membukanya dengan tanda kemenangan itu. Begitu pula ketika Romo kembali dari pelayanan, Romo tidak lupa sejenak untuk memberikan tanda salib sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menjaga Romo. Romo mengatakan kepada kita semua, ini bukan tanda yang biasa, tetapi tanda yang dianugerahkan dari atas untuk kita umat beriman. Karena itu Romo menasihati pertama-tama untuk anak-anak muda atau papa mama semua. Jika kita keluar dari rumah, misalkan menggunakan motor atau mobil, jangan lupa untuk membuat tanda salib. Bukan apa-apa, tapi kita meminta pada Tuhan agar menjaga kita dalam perjalanan, agar tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan juga ketika kita kembali, kita sampai di rumah juga dengan keadaan selamat. Ada seorang anak kecil, ketika dia mau membuat lomba lari, dia memulainya dengan tanda salib. Ketika lomba selesai, dia mendapat juara 1. Lalu orang banyak bertanya pada dia, pasti engkau meminta pada Tuhan supaya engkau dapat juara 1 kan? Kemudian anak kecil itu katakan begini, tidak, tadi saya tanda salib dan sejenak berdoa, minta pada Tuhan supaya ketika saya tidak juara, saya tidak menangis, tetapi tetap kuat sebagai orang Katolik. Sejak kita masih kecil sampai dewasa, kita melihat begitu banyak orang-orang hebat yang ada di televisi yang menunjukkan identitas kekatolikannya dengan memberikan tanda salib. Mulai dari atlet zaman dahulu seperti Susi Susanti di dalam dunia bulu tangkis. Atau sekarang kita mengenal Ronaldo, Lionel Messi dan pemain-pemain sepak bola yang lain. Yang tidak lupa masuk lapangan membuat tanda salib atau mencetak gol lalu bersyukur kepada Tuhan dengan membuat tanda salib. Bukan apa-apa, karena mereka tahu meskipun mereka sudah terkenal, sudah hebat, tetapi ada satu sosok yang lebih hebat yang bernama Yesus. Rasa syukur harus diucapkan setiap hari ketika kita mengalami suka maupun ketika kita mengalami duka. Kita bisa lihat dan tidak bisa pungkiri itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang begitu banyak orang Katolik yang malu memberikan tanda salib di tempat-tempat umum. Karena kalau orang mau lihat ada orang yang pada doa bersama dalam nama Bapa, dia lihat kiri kanan, ada orang lihat ke tidak. Untuk apa malu? Itu identitas kekatolikan. Dan pasti kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah sungguh-sungguh orang Katolik dengan sebuah keyakinan memberikan tanda salib. Atau di rumah tidak bisa dipungkiri kita mengalami hal yang sama. Saat kita mau makan, kita tidak berkonsentrasi pada tanda salib itu atau pada doa itu, tetapi kita memfokuskan pada hal-hal yang lain. Ada anak yang, Mama sayur di mana Mama? Ini hari makan yang apa? Tetapi sebenarnya, mari sejenak menyiapkan hati, kita memberikan tanda salib, sejenak berdoa, lalu meminta apa yang kita butuhkan itu. Bapak, Mama, saudara-saudari, orang muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu pula di dalam aplikasi kehidupan kita. Katolik itu agama yang luar biasa untuk Romo secara pribadi. Dan Romo meyakini dari kekatolikan itulah
kita harus pertama-tama membangun satu fondasi yang kuat sebelum kita memasukkan mereka yang dari luar Katolik masuk di dalam Katolik. Kita tahu bersama di zaman sekarang ini begitu banyak keluarga yang akhirnya berantakan. Ada bapak yang kuat, saya Katolik, tidak bisa keluar dari agama Katolik. Kemudian dia memasukkan istrinya masuk dalam Katolik, tapi dia sendiri tidak pernah menunjukkan arti kekatolikan itu sebenarnya. Saat istri mulai dengan anak-anak katakan, "Bapak, kita ke gereja." Sudah pergi gereja, sudah. Nanti di sini siapa yang jaga rumah? Saya yang jaga rumah, sudah tahu. Atau doa rosario. Padahal dia memasukkan dari luar untuk masuk ke dalam Katolik itu. Sebenarnya dia menunjukkan kekatolikan yang sebenarnya dan mengajarkan pada istri dan anak-anaknya untuk bagaimana rajin ke gereja, rajin berdoa, dekat dengan Tuhan itu sendiri. Sama juga, begitu banyak orang yang bersumpah di bawah kitab suci atas nama Katolik untuk bekerja dengan penuh pelayanan dan kejujuran. Tetapi hasil akhir kita tahu bersama. Mereka begitu banyak mencuri uang, menipu Tuhan dengan bersumpah di bawah kitab suci, tetapi hasilnya nol. Tuhan ada, meskipun kita tidak melihatnya, tetapi dia melihat kita dan menyaksikan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Lebih baik tangan kotor, tapi hasilnya bersih, daripada tangan bersih, tapi penghasilannya kotor. Karena apa? Tangan kotor itu bisa dibersihkan. Namun kalau penghasilannya kotor, akan mengotori hati kita dan keluarga kita sendiri. Mama, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama juga dengan pemberian bantuan, apalagi di masa pandemik ini. Orang begitu banyak memberi bantuan kepada orang lain, tetapi rasa hati untuk memberi bantuan dengan segenap hati itu kecil sekali. Kalau ambil contoh seperti ini, kalau kita membuka baik-baik media sosial, kita akan menemukan di situ orang memberi bantuan kepada orang-orang kecil seperti mereka yang susah dengan memberi bantuan sembako atau uang. Harus difoto lebih dahulu. Jadi kalau misalkan belum ada foto, belum ada rekaman video, maka dia belum akan menyerahkan itu. Itu seperti sebuah settingan saja dalam kehidupan kita, tetapi membawa nama Tuhan selalu. Memberi bantuan supaya mendapat sesuatu yang baik. Dia kasih berdiri baik-baik, orang miskin, kemudian dia lihat kamera baik-baik. Kalau misalkan orang itu belum memberikan tangannya, maka belum bisa. Harus sungguh-sungguh disetting baik-baik supaya bisa dimuat di media sosial atau mentenarkan namanya. Saya katakan kepada Anda semua, sebagai orang-orang Katolik yang sejati, itu perbuatan yang salah. Kalau kita mau memberi bantuan kepada orang kecil, tidak perlu harus dimuat di media sosial. Atau tidak perlu kita katakan bahwa kita bisa memberi bantuan kepada mereka. Cukup di dalam rumahnya, di antara kita aja, kita memberi bantuan. Dalam saat itulah Tuhan akan melihat kebaikan-kebaikan hatimu itu. Saudara-saudari umat berimanku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya tegaskan kepada Anda semua, tanda salib itu tanda yang sakral. Kita tidak bisa menggunakannya untuk main gila, apalagi untuk pakai TikTok, atau lagi untuk pakai hanya untuk bercanda gurau. Tidak. Itu sangat sakral dan diberikan dari atas kepada kita umat beriman, menjaga kita setiap hari. Tanda kemenangan itulah yang membuat orang Katolik tetap berada di bumi ini sampai sekarang dengan populasi yang begitu banyak. Ya. Alkisah, ada seorang muda yang mengalami begitu banyak problematika, salib yang begitu berat yang dia pikul. Dia kemudian masuk ke dalam satu ruangan yang bertemu dengan Yesus di situ, dan dia katakan, "Tuhan Yesus, salib saya ini terlalu berat, saya tidak sanggup untuk pikul, terlalu berat." Tuhan kemudian katakan kepada dia, "Simpanlah salibmu itu di depan pintu situ, dan kamu boleh mencari salib-salib kecil yang lain yang kamu anggap ringan." Dia kemudian keliling mencari salib yang kecil, lalu dia menemukan satu salib. Saat dia berkatakan, "Ini Tuhan, ini salib yang paling kecil ini, yang saya rasa pas untuk saya." Lalu Tuhan Yesus katakan kepada dia, "Kau tahu? Itulah salib yang baru saja kau bawa masuk dan kau taruh di situ. Itu salib. Mungkin kita menganggap itu berat, tetapi kita memikulnya dengan penuh kemenangan dan optimisme diri bahwa kita bisa membawanya, maka akan terasa ringan bagi kita semua umat beriman." Banyak orang datang dengan begitu banyak problematika kehidupan, kadang-kadang menyalahkan Tuhan karena memberikan beban kehidupan yang banyak.
Karena kalau berteriak, Tuhan saya tidak sanggup lagi pikul ini salib yang berat ini. Bagaimana kalau misalkan engkau turun ke bawah biar saya naik ke atas saja, saya yang atur ini kehidupan. Tetapi dia tidak pernah tahu. Tuhan memberikan posisi salibnya untuk dia. Dan mengatakan, apapun yang terjadi, saya beserta dengan engkau. Mari kita memikulnya bersama-sama menuju pada satu keabadian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.